Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan wa 'alal mutawaffa anha zawjuha wa 'alal mabtutati mulazamatul baiti illa lihajah. Dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, demikian pula wanita yang telah ditalak 3 kali, mereka wajib menetap di rumah yang ia huni bersama suami yang meninggal tersebut atau suami yang menceraikannya sebanyak 3 kali, atau yang disebut dengan talak bain. Ini penjelasan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa al-mutallaqah talaqan bainan, wanita yang dicerai sebanyak 3 kali itu pun tetap wajib tinggal di rumah yang ia huni bersama suami yang telah menceraikannya sampai masa iddahnya berlalu, atau kalau wanita yang dicerai 3 kali berlalu 1 masa kali haid, ya, 1 kali masa haid, atau yang dikenal dengan istibra'. Tetapi wanita yang ditinggal mati, maka sepakat para ulama bahwa dia wajib tinggal di rumah yang sebelumnya ia huni bersama suami yang mati tersebut. Adapun wanita yang diceraikan, maka terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Diceraikan 3 kali, menurut mazhab Syafi'i, diperlakukan wanita itu diperlakukan bagaikan wanita yang ditinggal mati, sehingga ia tetap harus menghuni rumah suaminya atau rumah yang ia huni bersama suami yang meninggal tersebut atau menceraikannya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa wanita yang diceraikan tidak lagi wajib tinggal di rumah yang ia huni bersama suami yang menceraikannya 3 kali tersebut. Berdasarkan riwayat dari Fatimah binti Qais, ketika ia diceraikan sebanyak 3 kali oleh suaminya yang menceraikan 3 kali itu, dia dikirimi nafkah yang sedikit, yang menjadikan Fatimah binti Qais kecewa, terlalu sedikit yang diberikan. Maka ketika Fatimah mempertanyakan hal ini kepada Nabi, Nabi dengan jelas mengatakan la sukna laki wala nafaqah. Engkau wahai Fatimah, karena telah diceraikan 3 kali, tidak lagi berhak untuk mendapatkan tempat tinggal ataupun nafkah dari suami yang menceraikanmu 3 kali. Ya. Pendapat ini, Allah Ta'ala pendapatnya lebih kuat secara tinjauan dalil. Walaupun secara fatwa dan praktek di masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i, wanita-wanita yang dicerai 3 kali masih berhak untuk mendapatkan sukna tempat tinggal dari suaminya, dan ia tidak boleh untuk keluar dari rumah tersebut sampai masa istibra'nya berlalu. Bagaimana dengan wanita yang punya pekerjaan? Dia seorang guru, karyawan, dia seorang yang punya relasi yang harus dia jaga, yang harus dia jalankan di luar rumahnya. Bisa jadi dia punya toko, dari situlah dia menghidup dirinya dan anak-anaknya. Bisa jadi dia seorang guru yang setiap hari dia harus pergi ke sekolah untuk mengajar. Maka para ulama menyatakan, bila ada alasan yang dibenarkan, sakit untuk berobat, atau karena dia yang sudah terikat kontrak untuk bekerja, maka ia boleh keluar dari rumah untuk menjalankan tugas-tugas tersebut selama di malam harinya dia kembali ke rumah untuk bermalam di rumah yang ia huni bersama suami yang telah meninggal tersebut. Ya, suatu hari bibinya Jabir ibn Abdullah diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali atau untuk ketiga kalinya. Itu yang dikenal dengan talak bain. Namun bibinya Jabir berada dalam kondisi dilematis. Suami telah menceraikan, tidak lagi menafkahinya, tetapi dia juga tidak boleh keluar rumah karena dia sedang menjalani masa iddah atau istibra' selama 1 bulan atau selama 1 kali haid. Maka dia butuh untuk keluar dari rumah, pergi ke ladangnya, memanen korma yang ada di ladangnya untuk biaya hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dia datang kepada Nabi SAW bertanya perihal ini. Setelah sebelumnya mendengar isu, desas-desus, penjelasan dari sebagian sahabat bahwa ia diperlakukan bagaikan istri atau wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh keluar dari rumahnya sama sekali walaupun di siang hari. Maka bibi Jabir ibnu Abdullah pergi kepada Nabi bertanya masalah ini, dan ternyata Nabi SAW merespon, menjawab pertanyaannya dan mengatakan, bala juddi nakhlaki la'allaki taf'ali khairan au tatasaddaqi. Boleh, silahkan engkau pergi ke ladang untuk memanen kormamu, karena dengan memanen korma itu bisa jadi engkau memiliki harta dan dengannya engkau bersedekah ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Adapun malam hari, maka para ulama menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya atau ditalak 3 di malam hari, dia harus kembali ke rumahnya, di rumah yang pernah ia huni, yang ia huni bersama suaminya untuk terakhir kalinya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa pada saat perang Uhud, sebagian sahabat gugur dan istri-istri mereka secara otomatis menjadi janda. Istri-istri yang ditinggal mati suaminya pada perang Uhud itu merasa kesepian bila harus tinggal di rumah mereka sendiri. Banyak dari mereka atau sebagian mereka belum memiliki anak keturunan, sehingga dia harus tinggal di satu rumah seorang diri. Maka mereka datang kepada Nabi bertanya, "Inna nastawhishu fi buyutina ya Rasulullah." Kalau malam hari kami itu kesepian, takut, was-was di malam hari, bingung tinggal di rumah seorang diri. Fanabitu inda ihdan, apakah boleh sesama janda ini yang ditinggal mati oleh suami pada perang Uhud, yang gugur suami-suaminya di perang Uhud, untuk berkumpul di satu rumah, bermalam di satu rumah, sehingga lebih bisa meringankan beban ditinggal mati suami dan tidak kesepian. Maka Nabi SAW bersabda, "Ijtami'na wa tahaddatsna ma badalakum." Silakan kalian berkumpul, bercerita, berbincang-bincang sesama kalian, sesama wanita yang ditinggal mati suaminya, hingga sore hari, dari pagi hingga sore hari. Fa idza aradtunna nauma, tapi ketika kalian mulai hendak tidur malam, falta'wi kullu wahidatin minkunna ila baiti, hendaknya masing-masing dari kalian segera kembali ke rumahnya untuk bermalam dan tidur di rumah yang ia huni bersama suaminya untuk kali terakhir sebelum akhirnya dia gugur di perang Uhud. Ini membuktikan bahwa betul-betul wanita yang ditinggal mati itu harus tinggal di rumah yang ia huni bersama suaminya sebelum meninggal. Kalaupun dia seorang diri, dia tetap tinggal di rumah tersebut, tidak boleh pergi bermalam di rumah lain, sebagai bentuk pembuktian bahwa ia setia kepada suami yang meninggal dunia. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.